warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Ketemu lagi sama Ibu di sini dan kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Sekarang kita mau mulai lagi belajar pengurahan pecahan ya. Jangan kemana-mana. Check it out. A few moments later. Pengurangan pecahan. Untuk pengurahan pecahan, konsepnya sama seperti penjumlahan pecahan, yaitu kalian pertama-tama menyamakan dulu penyebutnya jika memang penyebutnya belum sama. Ya, jadi konsepnya sama yaitu menyamakan dulu penyebutnya. Baik, kita mulai ke contoh yang pertama. Untuk pengurangan. Misal ada 1 dikurang 1/3 sama dengan, nah, 1. 1 ini sebenarnya bilangan bulat yang dia bisa diubah menjadi berbagai macam pecahan. Contoh ya nak, jadi kalau 1, kalau misalnya di sini ibu mau pakai 2/2, 2 bagi 2, 1 bukan? 1 juga ya, berarti boleh dong 2/2. Terus kalau sini ibu mau pakai 3/3, 3 bagi 3, 1 bukan? 1 juga kan? Berarti boleh, 1 boleh diganti dengan 3/3. Atau ibu pakai dengan 15/15. 15 bagi 15, 1 juga. Berarti boleh 1 diganti dengan 15/15. Nah, jadi ternyata 1 ini bisa kita ganti dengan berbagai macam bentuk pecahan. Nah, sekarang karena ada banyak pecahannya, kita harus pilih yang mana? Nah, untuk mengganti angka 1, kita melihat pasangan pecahan berikutnya. Nih, pecahan berikutnya 1/3, penyebutnya 3. Jadi, angka 1-nya ini kita ganti dengan 3/3. Karena penyebutnya 3. Ya. Baru berikutnya dikurang 1/3. Coba sama seperti yang tadi penjumlahan. 3/3 dikurang 1/3. Penyebutnya sudah sama, berarti bawahnya tinggal tulis 3. Atasnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Contoh yang kedua. Masih mirip ya. 1 dikurang 4/5. Ya. Ini bilangan bulat 1-nya ini kita ubah jadi berapa yo? Lihat pasangan belakangnya. Karena belakangnya ini penyebutnya 5, jadi 1-nya diubah jadi 5/5. Dikurang 4/5. Jadi sama dengan penyebutnya 5 juga, tinggal 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, begitu cara mengerjakannya caranya ya. Berikutnya, nomor 3. Misal ada soal 3 dikurang 2/7. Nah, sekarang ini 3. Gimana ya kalau 3? Nah, sebenarnya kita bisa pecah. 3 itu sama saja dengan 2 ditambah 1. Iya bukan? Betul ya? Nah, kembali ke yang tadi nak. 1 ini, jadi kalian itu kalau mau mecah, yang penting ada 1-nya. Jadi 1 tambah berapa? Jadi kalau 4 dipecah jadi 3 tambah 1. Kalau 7 dipecah jadi 6 tambah 1. Jadi harus ada 1-nya. Tujuannya apa? Biar 1-nya bisa diubah seperti nomor 2.
Nah, di sini satunya diubah jadi berapa? Satunya kita lihat. Karena penyebutnya yang di belakang itu angka 7, berarti satunya kita ubah jadi 7/7. Ya, berikutnya ini 2-nya turun. 2 tambah 7/7 itu kan sama dengan 2 7/7. Nah, kita pindahin deh. Jadi 3 yang di depan ini kita ganti jadi 2 7/7. Dikurang 2/7. Nah, lihat bilangan bulatnya. Depan bilangan bulatnya 2, belakang nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. Terus pecahannya, penyebutnya 7. Pembilangnya 7 kurang 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 2 5/7. Contoh yang keempat. Ya, misal ada 4 dikurang 1 2/5. Ayo, gimana ini? Kayak tadi. 4-nya kita pecah dulu. Tadi 4 itu 1 tambah berapa? Ayo. 3. Ya, 4 itu 1 tambah 3. Satunya kita ubah. Karena yang belakang penyebutnya 5, jadi satunya kita ubah jadi 5/5. 3-nya tetap 3 tambah 5/5 sama dengan 3 5/5. Jadi 4 kita ubah jadi 3 5/5 dikurang, sebentar, angka 5-nya Ibu perbaiki biar jelas ya. 3 5/5 dikurang 1 2/5. Terus lihat bilangan bulatnya. 3 kurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya 5, terus atasnya pembilangnya 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya 2 3/5. Nomor 5. Misal, kalau tadi depannya bilangan bulat, belakang pecahan, sekarang Ibu tuker. Misalnya 2 1/2 dikurang 1. Nah, 2 1/2 itu tinggal bilangan bulat sama bilangan bulat. 2 kurang 1 sama dengan 1. Terus pecahannya, yang di depan itu setengah, yang di belakang nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Setengah dikurang 0 sama dengan setengah. Jadi langsung jawabannya 1 1/2. Ya. Contoh berikutnya nomor 6 misalnya. 7 3/5 dikurang 4. Nah, bilangan bulat sama bilangan bulat, pecahan sama pecahan. 7 kurang 4 sama dengan 3. Terus pecahannya 3/5, yang belakang nggak ada, berarti 0. 3/5 kurang 0 sama dengan 3/5. Nah, gampang kan? Ya, itu tadi contoh nomor 1 sampai 6 itu masih dasar, masih basic ya. Nah, sekarang kita mulai nomor 7. Yang nomor 7 itu kita mulai ke pecahan penyebutnya berbeda. Kita mulai dari angka yang kecil dulu ya, yang simple ya nak ya. Misalnya 2/3 dikurang 1/4. Nah, sama kayak tadi, lihat. Wow, penyebutnya beda 3 dan 4. Berarti harus cari apa? KPK, betul. Ini Bu garis ya nak ya, Ibu anggap sebelah kanan ini untuk coret-coretan. Jadi kalian harus menyiapkan 2 buku, 1 buat nulis jawaban caranya, satunya lagi untuk coret-coretan ya. Kita cari KPK, kembali KPK dari 3 dan 4. 3 dan 4. Yuk, dibagi berapa? 4 genap, berarti bisa dibagi 2.
3 bagi 2 tidak habis, 3-nya turun. 4 bagi 2, 2. Terus 2 masih genap, bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2 enggak habis, 3-nya turun. 2 bagi 2, 1. Terakhir 3, 3 ini prima, berarti langsung bagi 3. 3 bagi 3, 1, 1-nya turun. KPK-nya berapa? Ingat, tinggal kalikan yang kiri. 2 kali 2 kali 3. Jadi sama dengan 12. Ya. Dah, KPK 12. Kita samakan penyebutnya jadi 12 dikurang 12. Ingat pasangannya, pecahan depan sama depan, belakang sama belakang. Untuk mencari pembilang diapain dulu? Dibagi baru dikali. Oke. Pecahan yang paling depan. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sekarang yang di belakang. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jelas? Atau Ibu ulang? Oke, ulang sebentar ya. Yang pertama, 12 nih dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4-nya dikali 2 sama dengan 8. Tuh. Lanjut yang belakang. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian dikali 1. Jadi jawabannya 3. Paham ya? Nah, sekarang lanjut. Jadi sama dengan penyebutnya 12. Tulis aja 12 dulu. Terus yang atas 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya 5/12. Ini caranya. Coret-coretannya gimana, Bu? Nggak usah dikumpulkan. Ya, makanya silahkan kalian pisahkan antara coret-coretan dan cara jawaban. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 8. Ya. Misalnya 37/9 dikurang 1/3. Nah, lihat ada bilangan bulatnya. Depan bilangan bulatnya 3, yang belakang nggak ada, berarti 0. Jadi 3 kurang 0 sama dengan 3. Terus penyebutnya berbeda apa sama? Berbeda ya. Yang satu 9, yang satu 3. Berarti sekarang kita cari KPK dulu. KPK dari 9 dan 3. Oke, cari dulu ya. 9 dan 3. 9 dan 3 sama-sama habis dibagi berapa? Dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, terakhir yang belum 1 tinggal 3. 3 bilangan prima berarti langsung dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 1-nya turun. KPK-nya berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, KPK-nya 9. Kita tulis di sini. 9 dikurang 9. Ya. Pecahan yang pertama. Nah, hati-hati pecahan yang pertama. 9, oh iya, diapain dulu tadi? Dibagi dulu baru dikali. Pecahan yang pertama. 9 dibagi 9 itu sama dengan 1. Terus 1 dikali 7 sama dengan 7. Oke. 7. Sip. Berikutnya, pecahan yang kedua.
9 dibagi 3 itu 3, terus dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya, jangan lupa nih nak, 3 yang ada di depan, nih 3 yang ada di sini nih, jangan ditinggal. Lebih sering anak-anak itu ketinggalan, jadi hanya dilihat pecahannya. Jangan ditinggal ya nak ya. 3 yang di depan tetap tulis 3. Baru pecahannya dihitung, penyebutnya 9. Yang di atas 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya 3, 4 per 9. Semakin jelas ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9. Nah, sekarang misal ada 4. 1/4 dikurang 5/8. Oke, perhatikan, hati-hati di sini. Ingat kepalanya bilangan bulat. Berapa bilangan bulatnya? 4 dikurang, sini nggak ada loh, berarti 0. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Oke, 4. Nah, berikutnya kita lihat penyebutnya berbeda, yaitu penyebutnya 4 dan 8. Kita cari dulu KPK-nya dari 4 dan 8. 4, 8. Sama-sama genap, berarti bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 2 dan 4 juga sama-sama genap, berarti dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sebelah kiri sudah 1, sebelah kanan 2. 2 itu genap, berarti bagi 2. Jadi 1 dengan 1. KPK-nya berapa? 2 kali 2 kali 2. Jadi sama dengan 8. Nah, kita ubah penyebutnya jadi 8. 8 dikurang 8. Berikutnya, kita isi untuk pembilangnya. Pecahan yang pertama. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Pecahan yang berikutnya, yang kedua. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, hati-hati. Kita mau mengerjakan nih, hati-hati ya nak angkanya ya. Yang depan bilangan bulatnya 4, belakangnya 0. Berarti kan tetap 4. Tapi pecahannya yang atas ini 2, pasangannya 5. 2 kurang 5 itu kan berarti minus ya. Nah, kalau minus begitu kan berarti gimana dong ngerjainnya? Harus meminjam. 2 kurang 5 nggak bisa, berarti pinjem. Ya, pinjemnya berapa? Oke, ini Ibu hapus dulu yang ini. Dah, pinjamnya berapa? Oke, lihat sini. 4, kita kembali ke yang tadi. 4 itu asalnya dari 3 tambah 1. Ya, karena di sini pasangan belakangnya ini penyebutnya 8, berarti satunya Ibu ubah jadi 8/8. Ini tetap 3. 3 tambah 8/8 sama dengan 3, 8/8. Nah, jadi di sini 2 dikurang 5 nggak bisa, 2-nya pinjem. 2-nya pinjem dari 4. 4-nya dipinjem 1 jadi 3. 2-nya jadi berapa? 2-nya ini nak, nih 2-nya ini ditambah dengan 8. Jadinya 10. Ya, kenapa tambah 8? Kan tadi 4 sama saja dengan 3, 8/8.
Jadi kalau misalnya kita gabung 38 per 8 ditambah dengan 2 per 8. Sebentar ya. Ditambah dengan 2 per 8 jadinya 3, 10 per 8. Nih, 3, 10 per 8 yang atas. Dah, dikurang 5 per 8. Jangan lupa kepalanya ditulis 3. 10 kurang 5, 5, penyebutnya 8. Nah, jadi intinya kalau yang di atas ini 2 kurang 5 nggak bisa, berarti kalian harus pinjam depannya. Nah, pinjam depannya gimana caranya? Nih seperti yang dijabarkan di bawahnya. Tapi setelah ini Ibu akan kasih tahu cara yang simple. Yang penting kalian tahu konsepnya. Kenapa 2 minjem jadi 10 dan seterusnya. Kalian tahu konsepnya, baru setelah itu Ibu akan kasih cara simpelnya ya. Contoh yang ke-10. Ya. Misal ada 5, 2 per 7 dikurang 1, 3 per 4. Jangan lupa kepalanya dulu ditulis. Berapa kepalanya? 4. Ya, dari mana 4? 5 dikurang 1. Hasilnya 4. Oke, lanjut. Kalian lihat penyebutnya berbeda kan? Yaitu 7 dan 4. Cari dulu KPK dari 7 dan 4. 7, 4. 4 genap bisa dibagi 2. 7 bagi 2 tidak habis, 7-nya turun. 4 bagi 2, 2. 2 masih genap, bagi lagi dengan 2. 7 bagi 2 tidak habis, 7 turun. 2 bagi 2, 1. Nah, tinggal angka 7 nih. 7 termasuk bilangan prima. Berarti langsung aja bagi dengan 7. Jadi tinggal 1 dan 1. KPK-nya berapa? 2 kali 2, 4 kali 7, 28. Berarti penyebutnya 28 dikurang per 28. Nah, sekarang kita isi atasnya. Ingat, diapain dulu? Bagi dulu, baru kali. Pecahan yang paling depan. 28 bagi 7 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Berikutnya pecahan yang belakangnya. 28 bagi 4 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, kita mau hitung nih. Cuma masalahnya, apa ayo masalahnya? Yang pecahan yang di atas ini 8 dikurang 21 itu kan berarti harus meminjam. Meminjam bilangan bulat yang ada di depannya. Nah, sekarang Ibu kasih tahu cara simpelnya ya. Karena harus meminjam, berarti 4-nya dipinjam 1 jadi sebentar nak. Tadi 4 ya. 4-nya dipinjam 1 jadi 3. Kemudian 8-nya ini habis minjem. Habis minjem itu dia jadi berapa? 8-nya ini kalian tambahkan dengan penyebut yang di bawah. Tambahkan. 8 tambah 28 sama dengan 36. Nah, sekarang tinggal dihitung. Kepalanya 3. 36 kurang 21 sama dengan 15. Per penyebutnya 28. Bisa disederhanakan nggak 15 per 28? Bagi 2, 15-nya nggak bisa ya. Bagi 3, 28-nya nggak bisa. Berarti ada nggak? Nggak ada ya. Jadi selesai.
Ini sudah bentuk paling sederhana. 3 15 per 28. Satu contoh lagi, biar tambah mantap. Nomor 11. Ingat, itu cara simpel meminjam. Konsepnya gimana, Bu? Kenapa sih bisa ditambahkan dengan bagian bawahnya? Kalian lihat contoh soal nomor 9 ya, Nak. Itu konsepnya. Oke, contoh berikutnya. 4 1 per 4 dikurang 2 7 per 8. Yuk, kepalanya dulu berapa? 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terus lihat penyebutnya. Kita cari KPK dari berapa? 4 dan 8. 4 dan 8 sama-sama genap. Berarti habis dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 2 dan 4 juga genap. Berarti habis dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Yang kiri sudah 1, abaikan. Kita lihat yang kanan 2. Berarti bagi 2 ya. 1, ini 1. Berapa KPK-nya? 2 kali 2, 4. Tambah 2, 8. Oke, bagian bawahnya kita ganti dengan 8 dikurang 8. Sip. Lanjut. Kita mau ngisi yang bagian atasnya. Pecahan paling depan. Dibagi dulu baru dikali. 8 dibagi 4 sama dengan 2 kali 1. Jadinya 2. Yang belakang. 8 dibagi 8 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1. 1 sama dengan 7. Nah, berikutnya. Lihat, 2 kurang 7 yang pembilangnya. Kan nggak bisa ya, harus pinjam. Berarti 2 bilangan bulat yang di depan ini kita pinjam 1. Jadi tinggal 1. Terus 2 yang di atas ini habis pinjam jadi berapa? Tambahkan dengan yang di bawah. 2 tambah 8 sama dengan 10. Nah, hasil akhirnya itu ada kepala 1. 10 kurang 7, 3 per penyebutnya 8. Ya, mudah-mudahan sampai dengan contoh nomor 11 sudah paham ya. Kalian pelajari kembali, diulang kembali untuk pengurangannya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ke guru kalian masing-masing. Mudah-mudahan cukup jelas caranya, cukup mudah caranya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya.